Baiklah, sekarang kita akan memulai melanjutkan materi kita yang mengenai integral ganda yang sudah kita bahas sebagiannya sebelum UTS. Nah, sebelum UTS kita sudah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan integral ganda ini. Integral ganda fungsi fx, y dengan alas S, dengan alasnya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, seperti ini. Jika kita menentukan integral ganda suatu fungsi dengan alas berbentuk persegi panjang, ini alasnya adalah bagian yang diarsir, itu artinya sama saja dengan kita menentukan volume yang terbentuk dari fungsi Z sama dengan fx, y dan alas S. Artinya kita menghitung volume ini. Ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana caranya kita menentukan integral ganda fungsi fx, y jika alasnya itu bukan berbentuk persegi atau persegi panjang, seperti ini. Ya, oke. Kalau pertemuan sebelumnya, materi sebelumnya, menentukan volume, kita dekati dengan menentukan volume persegi atau persegi panjang. Nah, berbeda halnya jika alasnya bukan berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Terlebih dahulu kita perlu membahas beberapa definisi. Ya, saudara sekarang coba buka slide halaman 2. Nah, di sana dikatakan, misalkan bidang alas dengan himpunan S. Nah, ini dimisalkan dengan himpunan S. Bidang alas kita sebut dengan himpunan S. Bidang alas ini misalkan Ibu pindahkan bentuknya seperti ini. Ya, S kita ini. Berarti S kita adalah daerah yang diarsir. Ini S kita. Nah, bagaimana bentuk fungsi Z sama dengan fx, y-nya kita tidak terlalu perhatikan. Yang jadi perhatian kita di sini adalah bentuk alasnya. Ya. Nah, himpunan S dikatakan Y sederhana. S dikatakan Y sederhana jika himpunan tersebut sederhana pada arah Y. Nah, apa maksudnya himpunan tersebut sederhana pada arah Y? Himpunan S dikatakan sederhana pada arah Y maksudnya adalah jika kita membuat garis sejajar Y di mana saja, tapi di S. Misalkan kita buat di sini, garis sejajar Y, anggap itu garis sejajar Y. Kita harus membuat garis sejajar Y tapi di S. Jadi kan bisa di mana aja? Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi di mana aja? Yang penting dia sejajar dengan S. Nah, jika semua bahagian garis yang kita buat itu dia juga ada di S, ya, berarti si S ini dikatakan sederhana pada arah Y. Jika S itu sederhana pada arah Y, maka S dikatakan Y sederhana. Kita lihat, kita membuat garis antara dua titik. Ini S. S itu adalah daerah. Daerah itu terdiri dari kumpulan titik-titik. Kalau kita buat garis sejajar Y, berarti dari ujung sini sampai sini. Ujung sini sampai sini. Ya. Nah, jika semua bahagian pada garis yang kita buat itu ada di S, maka si S dikatakan Y sederhana. Ya. Nah, sehingga S ini dapat kita tuliskan dengan S itu adalah kumpulan titik-titik X, Y, di mana Y-nya berbatas dari, kita lihat, batas Y berarti artinya kita lihat di sini, berapa nilainya. Ini batas bawah, dan ini yang batas atas. Batas bawah ini berapa kalau di sini? Ini kan bergantung kepada batas bawahnya, berarti ini nih, kurva ini. Tahu kita berapa
persis nilai Y kurva ini? Kan tidak. Kita tidak bisa menyatakan Y itu adalah 1 atau Y-nya 2. Tapi yang bisa kita nyatakan adalah Y ini nilainya adalah sama dengan P1X. Sehingga si Y berbatas di bawah dengan P1X. Dan si Y ini berbatas di atas pada apa? Pada kurva ini. Kurva ini apa? Kurva itu adalah P2X. Itu batas untuk X. Bagaimana dengan batas untuk Y? Oh bukan, itu adalah batas untuk Y. Nah, bagaimana dengan batas untuk X? Batas untuk X adalah, lihat ini, S-nya kan berbatas di sini. Sampai sini. Ini X-nya nilainya A, berarti X-nya nilainya dari A sampai ini sampai B. Oke, nah itu dia. Ini adalah himpunan S, Y sederhana. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana definisi mengenai himpunan S merupakan X sederhana. Saudara lihat slide berikutnya. Slide halaman 3. Ya. Pada slide halaman 3 dikatakan, himpunan S dikatakan X sederhana jika himpunan tersebut sederhana pada arah X. Nah, sederhana pada arah X maksudnya adalah, lihat pada gambar ini. Ini Ibu kasih nama gambar yang keempat. Pada gambar keempat ini, jika kita ingin melihat S ini X sederhana, kita buat garis sejajar X di S. S itu adalah, ini dia, dari sini, ini, dan ini. Ini Ibu arsir semua ya, biar terlihat. Nah, yang pertama kita lakukan, kita buat garis sejajar X. Boleh di mana saja, yang penting ada di X. Sejajar X. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, kita buat garis sejajar X. Jika setiap bagian garis itu ada di S, maka si S dikatakan X sederhana. Ya, jika semua garis yang kita buat itu ada di S, maka S itu dikatakan X sederhana. Sama konsepnya seperti Y sederhana tadi. Nah, bagaimana cara kita menuliskan S? S ini dapat dituliskan dengan kumpulan titik-titik X, Y, di mana X-nya dibatasi oleh ini X. X-nya dibatasi oleh apa? Batas bawah dibatasi oleh grafik ini atau kurva ini. Ya, dibatasi oleh kurva ini. Kurva ini kurva apa? Kurva eta 1Y. Eta 1Y. Kemudian batas atas dari si X apa? Ini dia. Nah, kurvanya kurva apa itu? Kurva eta 2Y. Nah, sekarang batas Y-nya apa? Batas Y-nya adalah ini dia. Ini dan ini. Ini apa? Ini adalah Y sama dengan C. Berarti batasnya adalah dari C sampai, kalau ini apa? Ini adalah Y sama dengan D. Garis Y sama dengan D. Berarti batasnya C sampai D. Nah, ini. Gambar 3, S dikatakan Y sederhana. Gambar 4, S dikatakan X sederhana. Ya. Nah, sekarang Ibu ulang lagi.
dikatakan Y sederhana jika himpunan S tersebut sederhana pada arah Y. Bagaimana cara memeriksanya? Kita buat garis sejajar Y, kalau dia Y sederhana. Kita perhatikan apakah garis yang sejajar Y kita buat itu semuanya ada di S. Kalau iya, berarti S ini merupakan Y sederhana. Ya. Nah, untuk gambar 4, S dikatakan X sederhana. Bagaimana memeriksanya? Kita buat garis sejajar X. Ini dia. Kalau semua bagian garisnya itu ada di S, maka si S dikatakan X sederhana. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat gambar yang kelima. Kita ingin memeriksa apakah kalau misalkan ini S ini merupakan X sederhana atau Y sederhana. Atau bukan X sederhana maupun bukan X sederhana. Sekarang kita ingin memeriksa terlebih dahulu apakah dia S merupakan Y sederhana. Bagaimana tadi jika kita ingin memeriksa S itu merupakan Y sederhana? Buat garis sejajar sumbu Y. Kita buat di sini. Apakah semua bagian garisnya itu ada di S? Ada. Kalau kita buat di sini, apakah semua garis yang bagian garis itu ada di S? Ada. Nah, sekarang perhatikan bagaimana kalau kita buat di sini. Apakah semua bagian garis yang kita buat itu ada di S? Tidak. Yang bagian ini tidak ada di S. Artinya apa? Si S itu Y sederhana atau bukan? Jawabannya adalah bukan. S bukan merupakan Y sederhana. Sekarang kita ingin melihat apakah si S itu merupakan X sederhana? Bagaimana caranya? Kita buat garis sejajar X. Kita buat di sini. Apakah semua bagian garis itu ada di S? Ada. Coba kita buat lagi. Nah, garis yang barusan, apakah semuanya ada di S? Ada. Sekarang coba kita buat yang ini. Kita lihat yang ini. Kita anggap itu sejajar X ya. Apakah semua bagian garis yang kita buat ada di S? Ada yang tidak. Yang mana? Yang di sini. Berarti bagaimana? Apakah si S itu merupakan X sederhana? Jawabnya adalah bukan. S bukan merupakan X sederhana. Jadi jika kita punya himpunan S ini, nah apakah dia X atau Y sederhana? Himpunan S yang ini bukan merupakan X sederhana atau maupun Y sederhana. Nah, paham kira-kira untuk bagian ini? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke materi berikutnya.